Halo guys, Shalom and Happy Sunday. Welcome to Master Plan Youth Online Service. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Aku harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan pastinya selalu dalam damai sejahtera Tuhan, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, gak kerasa ya kurang lebih 2 bulan kita sudah menjalankan ibadah secara online seperti ini. Pastinya teman-teman kangen ya sama teman-teman Master Plan Youth? Iya dong. Makanya hari ini kita punya sesuatu yang berbeda. Apa itu? Hari ini kita bakal adain Master Plan Youth Community Talk. Kita bakal adain talk show bareng Kak Randy, Nicul, dan Kisha. Pastinya akan memberkati kita semuanya dong seperti minggu-minggu sebelumnya. Nah, penasaran kan apa aja sih yang bakal diobrolin? Dan siapa aja sih special guest kita hari ini? Tunggu ya. Nah, sebelum masuk ke praise and worship, aku mau bacain beberapa pengumuman di minggu ini. Pengumuman pertama, EHF Youth akan diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Nanti linknya akan di-share ke grup Master Plan maupun grup EHF kalian masing-masing. Ditunggu ya. Pengumuman selanjutnya, persembahan maupun perpuluhan teman-teman dapat diberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Selanjutnya, Master Plan Youth Online Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Kak Revi Halim dengan tema Born From Above. Jangan kelewatan ya. Nah, last but not least nih, buat teman-teman semuanya, kita stay at home ya. Kita mengikuti setiap anjuran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Sekarang kita memulai ibadah kita. Prepare your heart and let's worship Him. God bless you. Happy Sunday guys, hello, shalom, how are you doing? I hope you are doing great. And today we're gonna worship seperti biasa, ibadah dari rumah. And masih suasana karantina, tapi gue percaya kita masih bisa satu hati buat menyembah Tuhan. And wherever you guys are, gue undang kita buat bangkit berdiri dan jangan molor-moloran, jangan tidur-tiduran, karena we need to give the best position for the best God ever. So let us set aside everything that is not from God. Kita singkirkan dulu pikiran-pikiran yang tidak mengacu kepada Yesus, because today it's all about Him and it's not about us. We should get back to Him. Jesus, you want to know you more. Build this place, oh God. I'm leaning on the everlasting arms that place me on a rock that stands. I hold true to the one who breaks my fall and lifts me time and time again. Oh my God, so good, you never give up. Never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Oh my God, so good. You never give up on me. Oh, what joy I found because of your love for me. Yeah. This freedom purchased by a highest price. This grace outweighing all my shame. I made new through the power of sacrifice. From death now raised to life again.
Oh my God, so good. You never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love on me. Oh my God, so good. You never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love on me. Yeah, Jesus, oh. I'm not a slave to sin, so I'm singing. You are good. Buried with Christ to rise in your freedom. You are good. When you make a promise, Jesus, you keep it. You are good. So I'll sing your praise as long as I'm breathing. You are good. I'm not a slave to sin, so I'm singing. You are good. Buried to Christ, but rise with your freedom. You are good. When you make a promise, Jesus, you'll keep it. You are good. So I'll sing your praise as long as I'm breathing. You are good. Oh my God, so good. You never give up, you never give up on me. Oh, what joy I found because of your love, because of your love for me. Oh. Hey. You're worthy, Jesus, of all our praises. Oh, hey. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh. Now holy, there is no one like you. There is none beside you. Open now my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, all for you. Jesus, the name above every other name. Yes, you are.
Jesus, the only one who could have saved. Oh, worthy of every breath we could have breathed. We live for you, all for you. Now holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and lead me in your heart and fill me with your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonders and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Fill me with your heart, lead me to your love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Yeah. Halo, shalom guys. Hai, shalom teman-teman semua. Happy Sunday buat teman-teman yang Happy Sunday. minggu ini udah bergabung ya bersama kita ya di Iya. online service master plan yang kali ini berbeda dari biasanya ya, karena biasanya kita mendengarkan sermon khotbah satu arah, tapi hari ini kita mau ngomongin banyak hal ya, dan juga fellowship dengan teman-teman yang ada di rumah ya, lewat satu acara yang kita namakan apa, Cul? Master Plan Community Talk. Yeay, Master Plan Community Talk ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sepanjang sore hari ini tentang apa-apa saja sih yang kita bisa pelajari dari COVID-19 ini, lalu apa aja sih yang kita kangenin gitu kan dari masa-masa kita biasanya bisa beribadah bareng-bareng, sekarang harus ibadah di rumah kayak gitu kan. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan bisa terberkati ya. Nah, teman-teman mungkin gue mau tanya juga buat Kisha dan juga Nicul ya, para leaders master plan ini, selama
pandemi COVID-19 ini, terus kita mulai disuruh stay at home, apa aja sih yang lu berdua lakuin selama di rumah udah hampir 2 bulan kan? Apa yang kalian kerjain selama 2 bulan ini? Ya, gue dulu ya. Ya. Gue yang pasti berdoa, berpuasa, nggak gitu doang lah. Yang pasti gue kebetulan dipercayakan untuk melayani di online service, jadi gue lebih banyak bolak-balik ke rumah Pak Gembugem untuk bantu produce online service, record, editing, dan bantu online service master plan juga. Dan sisanya gue skripsian sama itu tidur, makan, berpuasa, berdoa. Makan dan berpuasa itu kan 2 hal yang berlawanan ya, gimana sih lo? Maksudnya berpuasa terus buka makan. Makan ya. Wow, jadi boleh dibilang masa-masa social distancing ini produktif juga buat lo ya Cul ya, karena ternyata ya lumayan dapat tugas juga untuk jadi tim media dan editor di online service juga ya. Ya betul. Keren. Kalau Kisya gimana? Apa yang Kisya lakuin selama 2 bulan terakhir? Ini rutin tiap hari ya sih. Tadinya kan jarang di rumah kan. Bukan maksudnya nggak suka di rumah ya. Maksudnya kan kadang kegiatan kan kita pergi ke gereja. Pokoknya banyak kegiatan di luar rumah kan. Nah sekarang kalau di gitu rumah ya, di Tebet. Bubur Sukabumi ya kan. Nah iya enak itu. Tuh makan. Enak. Ya. Paling ya bangun tidur, terus karena nggak keluar rumah, jadi pokoknya bangun tidur, terus beresin kamar, terus kalau nggak ada makanan masak, habis masak cuci piring, jadi kayak pekerjaan rumah. Kan karena karena nggak di luar, biasanya kan di luar. Iya, begitulah kegiatannya. Terus yang paling baru sih, dari dulu sebenarnya mikirin kayak pengen deh punya mesbah keluarga gitu. Cuman kayak mulainya masih bingung gitu gimana aku mulainya. Dengan terjadi seperti ini, jadi kayak bukan terpaksa ya, tapi emang Tuhan bentuk kayak gitu. Jadi tiap malam jadi berdoa. Kan aku kan cuma bertiga mama papa, jadi kita doa bertiga. Gitu deh. Wow, jadi kerjaan hari-hari ya yang biasanya kita lewatin gitu aja, skip mungkin karena kebanyakan di luar rumah. Ya mungkin Tuhan lagi persiapin Kisya jadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu kan. Luar biasa. Iya. Dan bicara soal mesbah juga, ya itu satu hal yang keren banget sih, mesbah keluarga ya. Dari adanya COVID-19 ini kita jadi punya banyak waktu gitu. Nah, kalau aku pribadi sih buat waktu-waktu ini lebih banyak juga di rumah kan, dan akhirnya jadi banyak waktu juga sama anak-anak, Domi, Emily gitu kan. Dan Domi juga punya banyak PR dari sekolah yang kita mesti kerjain bareng-bareng. Jadi ya mau nggak mau jadi belajar lagi ya kan, terus nyiapin rekaman, video kayak gitu-gitu. Ya seru sih, tapi banyak hal-hal baru yang dialami juga lewat pandemi ini ya. Nah mungkin teman-teman yang punya pengalaman ya selama streaming ini di YouTube, boleh tulis lah di kolom komen ya. Jadi kita juga bisa baca bareng, kita bisa betul. Tahu apa sih yang teman-teman lagi jalanin hari-hari terakhir ini gitu ya. Nah, gue juga ada pertanyaan lagi nih buat kita semua ya. Setelah kita selama 2 bulan terakhir ini nggak beribadah secara langsung ya kan, kita menggantikannya dengan online service, terus EHF juga nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman, akhirnya juga EHF online via Zoom gitu kan. Nah apa sih yang Kisya dan juga Nicul kangenin gitu dari yang namanya hari Minggu di master plan itu ya kan? Gue percaya lo semua beberapa tahun terakhir bahkan ya nggak kemana-mana selain ke master plan gitu kan, dan tiba-tiba dalam 2 bulan nih di-cut gitu aja jadi nggak ke master plan, pasti kan ada yang dirindukan. Kira-kira apa yang kalian rindukan? Kisya dulu deh. Ya pastinya ketemu sama manusianya sih, ketemu sama sosok pribadi yang lain gitu kan. Kalau di rumah kan
yaudah itu aja kan. Tapi kan tadinya yang biasanya itu dia yang aku bilang kayak jarang di rumah itu, kayak kita nggak cuman sama anak-anak itu cuman ini doang, kayak pas hari Minggu doang, tapi di hari-hari yang lain juga kadang ketemuan yuk di sini, makan bareng yuk, terus jadinya kan kayak jalan bareng, ngobrol bareng, fellowship bareng, nonton bareng. Itu dia yang dikangenin sebenarnya. Karena fellowship kan, ya dengan orang-orang ya. Ngobrol sama mereka juga, terus ya kangen manusianya lah, kangen pribadinya. Cocok banget emang jadi ibu gembala ya Cul ya. Aduh, ibu gembala master plan nih luar biasa emang ya. Iya itu juga aku rasain juga sih, kangen juga sama anak-anak ya, yang selama setiap minggu pasti kita ketemu ya kan. Nah kalau nih Cul, apa Cul yang lo kangenin Cul? Selain Stella ya. Pribadi, oh gitu ya, kan gue masih ketemu. Masih ketemu ya. Edit bareng ya, luar biasa. Edit bareng. Kalau gue sih sejujurnya ya, nggak ada yang gue kangenin sih. Nggak ada. Langsung pada lab. Kalau gue ya pasti kangen bangun pagi, doa bareng pagi-pagi sebelum pelayanan. Tuh pasti. Itu kan berasa banget unity-nya. Kangen nobar, kangen EHF. Itu udah pasti. Terus pelayanan bareng sama anak-anak, kan gue juga sering pelayanan di Praise and Worship ya, jadi latihan bareng Sabtunya ya biasanya ya. Iya Sabtunya betul. Terus ya tadi fellowshipnya, nongkrongnya sih yang kita kangenin sih. Ibadah barengnya juga pasti kangen banget. Apalagi kan master plan kita menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Ketika kita nggak bisa tetap muka secara langsung, yang kita kangenin kan orang-orangnya kan, lebih ke orang-orangnya gitu loh. Walaupun kita bisa ketemu lewat Zoom atau video call yang lain, tetap esensi utamanya kan ketemu langsung, itu nggak bisa dihilangin sih. Jadi kangen mereka ini, anak-anak bocah-bocah itu semua. Jadi secara nggak langsung memang ya ibadah online ini mungkin mau nggak mau ya kita lakukan dalam 2 bulan terakhir, tapi sejujurnya nggak ada yang bisa menggantikan fellowship secara langsung ya, ketemu langsung, ngobrol langsung, pelukan ya kan, bisa tos-tosan gitu, kayaknya dikangenin banget sih yang kayak gitu. Dan kalau aku pribadi yang aku kangenin itu saat-saat fellowship setelah ibadah ya kan. Biasa tuh kita kalau nggak di Abnormal atau Padang Merdeka atau di Sarinah gitu kan, ya mungkin aku habis pergi keluar, ada pelayanan gitu kan, 1-2 kali gitu kan, pergi keluar, pulang-pulang dari situ kan mampir ke master plan lagi, entah di Abnormal atau di Padang Merdeka, dan kita bisa ngobrol-ngobrol sampai jam 3, jam 4 gitu kan. Itu kangen banget sih masa-masa itu. Jadi kita doakan lah ya, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali berfellowship secara langsung. Kangen futsal sih gue juga. Iya, futsal ya kan, olahraga, perut gue juga, aduh. Lu juga kan Cul, jangan ketawa doang lu Cul. Gue kemarin olahraga, gue di rumah Bugem sebelum record, gue lari dulu. Waduh, ternyata ya ada olahraganya, luar biasa nih. Iya. Makannya nambah 2 piring. Kurang ajar, mana ada. Itu ngaruh juga sih soal makan ya. Nah guys, pertanyaan selanjutnya nih yang kita mau bahas. Kan kita tahu bahwa everything happens for a reason kan. Segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud dan tujuan yang baik buat kita gitu. Termasuk lewat pandemi ini gitu. Nah, dan gue percaya pasti ada hal-hal berharga yang Tuhan ajarkan buat masing-masing pribadi kita. Nah, kira-kira pelajaran rohani apa sih yang kalian dapetin selama pandemi ini gitu? Mungkin dari siapa dulu nih? Ladies first lagi lah ya. Kisha dulu. Kisha. Oh bisa ya? Nggak delay ya? Kisha aja. Curang kalau delay ketahuan udah keluar baru dia muncul. Kisha dulu. Aku nih. Pelajaran rohani ya. Aku lebih diingetin Tuhan lagi sih, kayak waktu kita pernah bahas pas
EHF kemarin pas kita komsel, kayak diingetin lagi bahwa ini semua tuh bakal berakhir. Maksudnya dunia itu sementara. Wow. Dunia itu kan serius. Tapi aku juga masih belajar sih buat ibaratkan pikiran aku dan semua yang di dalam diri aku tuh ngerti ke arah situ, karena namanya masih hidup di bumi terus masih ada daging, jadi kan kayak buat ngerti ke arah sana kalau buat aku tersendiri itu lumayan sulit. Jadi kayak tiap hari belajar terus ngingetin lagi kalau ya semuanya ini kayak bakal berakhir, jadi harus pindahin hati, pindahin semuanya ke Tuhan gitu. Tapi itu struggle sih. Itu yang aku dapetin belakangan ini. Tapi itu kadang kita anak muda ya. Gue juga masih muda lah, enak aja lu ya. Ya, yang masih usia muda kan kadang menganggap yang namanya kematian itu masih hal yang sangat jauh dari hidup mereka gitu kan. Tapi dengan yang tadi Kisha bilang, COVID-19 ini kita makin menyadari bahwa ya dunia ini bukan rumah kita yang permanen gitu loh. Ada satu tempat kediaman lagi di surga nanti, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada perang, tidak ada air mata, semuanya itu berjalan baik di dalam kendali Tuhan gitu kan. Ya itu juga aku rasain banget sih, apalagi belakangan kan Glenn Fredly, mulai dari Kobe Bryant ya kan, terakhir Didi Kempot gitu kan. Jadi kayak apa ya mungkin usia mereka dibanding kita, mereka lebih berumur gitu ya, tapi nggak ada yang tahu usia seseorang gitu loh, waktunya kapan. Ya dengan adanya pandemi ini ya mungkin kita bisa lebih merenung lagi, bisa lebih berpikir lagi tentang apa sih makna hidup ini kan, dan kita bisa menyikapinya lebih bijaksana lagi gitu. Wow, thank you Kisha. Kalau Nicul gimana Cul? Kalau gue sih melihat dengan keadaan kita yang sekarang, jadi kita baik orang yang percaya dan belum percaya dengan kondisi kayak gini, mau nggak mau pada nyari Tuhan ya nggak sih? Nyari pertolongan yang bukan dari manusia gitu loh. Karena dengan kondisi seperti ini banyak yang kesusahan, banyak korban juga nyawa, harus meninggal, mungkin keluarganya atau kerabatnya atau siapapun itu, mau nggak mau di kondisi yang kita sekarang kita harus cari Tuhan. Jadi buat gue pribadi sih ya pasti kita setiap individu pasti lebih cari Tuhan ya, relationship kita ke Tuhan pasti jadi meningkat, dan juga relationship kita kepada sesama. Makanya banyak yang bikin donasi, nggak usah jauh-jauh donasi deh ke keluarga kita juga di rumah terus kan, jadi mau nggak mau ngobrol, mau nggak mau sharing. Dan gue lihat kondisi-kondisi sekarang seperti yang teman kita kemarin kasih di grup itu Tia, kasih di grup ada foto dan video dokter nyanyi di lorong rumah sakit. Itu keren banget sih. Menurut gue hari-hari ini justru yang namanya pengharapan itu sangat-sangat dibutuhkan sih dari teman-teman kita, orang-orang relationship sesama kita. Jadi menurut gue di kondisi sekarang kita sama Tuhan harus sabar, ada notif ya. Nah udah, kita sama Tuhan relationship-nya makin bagus, kita juga lebih peduli sama sesama kita sih menurut gua. Iya. Dan rasanya udah sulit lagi beralasan ya ketika kita udah di tanda kutip sama Tuhan dibuat waktu kita tuh semakin lowong, semakin banyak waktu kita untuk bangun hubungan lagi sama Tuhan. Mau alasan apa lagi? On the way kerja gitu kan, pulang kerja, pulang kuliah kan udah nggak ada alasan itu lagi. Harusnya kita memanfaatkan itu untuk bangun hubungan dengan Tuhan dan juga buat bangun hubungan sama orang di rumah ya. Betul. Jangan sampai menghabiskan social distancing ini juga cuma di kamar, mengurung diri, main game, maraton drama Korea mungkin, sehingga dia nggak punya waktu untuk bangun hubungan sama keluarga. Paling keluar rumahnya kalau lagi sarapan, makan siang, makan malam, habis itu masuk kamar lagi kayak gitu kan. Keluar kamar. Tadi aku bilang apa? Keluar rumah.
Oh iya, nggak boleh ya. Sorry. Keluar kamar. Kan masih nggak boleh. Iya, benar. Ya, sama sih. Aku juga dapat banyak pelajaran yang berharga gitu ya lewat masa-masa ini. Terutama kita punya perspektif tentang apa itu gereja dan apa itu ibadah gitu kan. Karena selama ini mungkin banyak yang berpikir bahwa gereja itu adalah bangunan, tempat kita beribadah, mulai di-redefine lagi, diingatkan lagi sama Tuhan bahwa yang namanya gereja atau bait Allah itu ya masing-masing pribadi kita gitu loh. Dimana roh Allah ada di dalam kita, dan ketika kita berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan hadir di situ gitu loh. Tuhan gak hadir di liturgi yang harus kayak gimana, fasilitas yang kayak gimana, ya kan, bangunan yang seperti apa gitu. Tapi Tuhan hadir ketika ada orang-orang bait Allahnya Tuhan berkumpul dan memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir di situ. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka gitu kan. Dan satu lagi soal ibadah gitu. Ibadah itu bukan sekedar kebaktian 2 jam sekali dalam seminggu gitu loh, tapi bicara tentang kebaktian atau ibadah kita ya Roma 12 ayat 1 gitu, bahwa hidup kita ini adalah persembahan yang sejati gitu loh. Bagaimana kita melakukan ibadah kita justru di hari-hari hidup kita, mulai dari bangun pagi, let's say misalnya kayak aku persiapkan Domi untuk ikut kelas online-nya kayak gitu kan, itu salah satu bentuk ibadah aku kepada Tuhan ketika aku melakukannya dengan tulus untuk Tuhan juga kayak gitu loh. Dan aku percaya setiap kita pasti ketika Kisya melakukan aktivitasnya di rumah, Nicul dengan editingnya, ya ketika kita sedang melakukannya dengan segenap hati kita untuk Tuhan, itu jadi bentuk ibadah kita kan. Amin. Dan aku percaya itu menyenangkan hati Tuhan kayak gitu. Amin. Ya, nah teman-teman, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, kita bertiga aja, rasanya kurang seru kalau kita nggak ngajakin orang lain ya untuk join kayak gitu. Nah, udah ada beberapa teman master plan yang mau kita ajak ngobrol dan kita juga mau tanya-tanya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak master plan, mungkin kita ngobrol juga sama pemimpin kita di gereja ya, sama Ibu Gembala tercinta kita, Ibu Gina Hosea. Ya, mungkin kita akan coba hubungin dan kita akan invite via Zoom ya, sembari menunggu kita akan bergabung juga dengan Tante Gina ya, dengan Bugem kita. A few moments later. Oke guys, sepertinya kita sudah tersambung dengan Ibu Gembala kita, Ibu Gina Hosea. Wow, cantik sekali Bugem. Shalom. Aduh, udah dari pagi, shalom. Ya ampun, udah dari pagi loh ini. Dari pagi ya, Tante. Aduh, Nicul mana? Nicul ada ya? Mohon maaf, Tante. Shalom Nicul. Jadi, Shalom, Tante. FYI guys, kita punya rekaman ini sedikit terhambat ya karena Nicul kecapean abis editing, jadi dia tidurnya syuting edit. kemarin syuting. Iya, benar. Ngedit juga Bugem semalam. Untuk online service ya. Jadi ya mungkin bisa dimaklumi lah oleh Bugem ya. Mohon maaf. Lelah, dia kemarin soalnya olahraga. Baik, olahraga juga ya. Luar biasa memang. Tante, Om dan Gabriel apa kabar? Shalom Kisya ya. Iya. Iya, apa kabar Kisya? Tante, sehat. Sehat, puji Tuhan. Pak Gem dan sehat semua. Gem. Sehat, puji Tuhan Tante. Puji Tuhan sehat, Tante. Sehatan. Pak Gem apa Kangen kabar? Semua sama Randy. Puji Tuhan sehat. Kangen sama Randy, Kisya. Kalau Nicul saya nggak kangen. Tiap seminggu sekali saya ketemu soalnya. Seminggu 2 kali Bugem bahkan ya. Oh, seminggu 2 kali tuh. Jadi nggak kangen. Luar biasa ya. Tapi puji Tuhan ya, kita semua sehat-sehat ya Tante ya. Amin. Amin. Itu backgroundnya dapur banget tuh Tan. Jadi lapar kita nih. Nah itu, udah selesai. Itu green screen Pes. Oh, itu green screen ya? Enggak lah, beneran. Enggak lah ya, awas ya Nicul ya. Iya. Ya gimana? Bugem, kita mau nanya-nanya Ya. sedikit nih mengenai keadaan yang sedang terjadi kan hari-hari ini yang mengakibatkan Pak Gem dan Bugem nih nggak bisa
nggak bisa datang langsung ke Ebenezer, nggak bisa berjumpa langsung dengan domba-dombanya kayak gitu kan. Nah, tapi kan ya udah 2 bulan lah kita online service ini ya, hampir 2 bulan ya Tante. Ya, kurang kira-kira, lebih. Kira-kira dari selama 2 bulan ini apa sih yang Tante paling kangenin dari Ebenezer tercinta gitu loh, Tan? Apa ya Tante kangenin? Tukang somai. Oh salah ya. Itu pasti dikangenin semua jemaat sih Tante. Begitu ya. Oke, kita mulai itu. online kalau nggak salah tanggal 22 ya, Nicul ya. Iya betul. 22 Maret. 22. Ya, betul. Iya kan 22 Maret. Jadi memang udah lama banget dan nggak kerasa nih udah mau hampirin ke-9 kita online service. Betul. Ya kan? Iya. Kangen semuanya, walaupun saya sama suami saya baru tahun ketiga di Ebenezer, karena tiada hari tanpa Ebenezer yang kita omongin tiap hari. Wow, ya kan? Iya. Dari yang Ebenezer Kids sampai lansia tuh selalu ada di pembicaraan kita berdua ya. Jadi kangen banget dalam arti komunitasnya, di mana biasa kita datang, disambut, kadang-kadang ketemu pertama pasti yang menyambut barisannya Iyang dan kawan-kawan itu loh ya. Oh iya, Yang security menyambut tercinta itu, kita ya. kan? Kalau saya parkir di gedung seberang langsung disambut dengan gembira oleh pengawal-pengawal itu. Langsung masuk mau ke toilet di belakang tuh udah disambut dengan Tante Acu dan segala macam. Jadi komunitas-komunitas yang seperti itu tuh yang ngangenin. Ya kan, mereka curhat, mereka ya sekedar sharing gitu-gitu. Itu jadi kangen lah. Kita kan manusia perlu komunitas, ya kan? Walaupun kita bisa kayak begini, tapi beda, ya kan? Jadi sampai di situ belum nanti nggak nyampe nih saya ke lantai 2, ada aja di lantai basement tuh banyak yang nyegat ya Tante ya. Yang nyegat banyak banget tuh kayaknya ya kan? Termasuk master plan juga kayaknya nyegat-nyegatin tuh Tante. Iya tuh ya kan. Tapi kita kangen juga Pak Randy tuh, udah terakhir kapan nih itu ya, lama banget nggak ketemu ya. Aduh, terakhir saya di MP waktu talk show sama Pagem ya, Cul ya. Oh, Februari ya, Februari ya. Randy saya langsung datang habis itu Tante. Ya. Saya udahan dulu ya, mohon maaf semua. Ren sini Ren. Jadi itu sih ketemu sama kalau saya mau bilang tuh teman-teman semua ya, teman-teman semua lah yang mensupport kita lah, ya kan, walaupun masih baru tapi udah rasa home lah saya di situ. Iya. Gitu sih. Berarti emang benar-benar gereja itu harus dibangun satu budaya kekeluargaan ya Tante ya. Betul. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar liturginya, waktu ibadahnya, tapi benar-benar nanti di-cut nih. Mohon maaf, ada informasinya 10 menit lagi. Jadi nanti Cul bagian tadi di-cut aja ya. Kita langsung jadi aku lanjut lagi ya. Iya, jadi memang gereja itu nilai-nilai yang dibangun adalah kekeluargaannya ya Tante ya. Iya, bagaimana betul. Yang dikangenin tuh bukan fasilitasnya, bahkan bukan somainya, bukan rutinitasnya ya, tapi pribadi lepas pribadi ya Tante ya. Nah iya, sip lah. Sama juga tadi kita sebelum Tante join, obrolan kita kurang lebih seperti itu sih Tan. Jadi jadi nyambung lah Tan sama ngomongin yang Tante saya kayaknya ya, ngomongin saya kayaknya. Enggak lah Tante. Nah terus Tante bicara soal pandemi ini kan ya, dampaknya bukan sekedar dampak secara kesehatan, tapi juga ternyata secara ekonomi juga berdampak gitu loh Tan. Dan ternyata gereja juga punya satu rasa berbelas kasihan, rasa kepedulian juga terhadap sesama, dan kita punya satu program namanya EH Peduli ya Tan ya. Betul. Ebenezer Peduli ya. Mungkin Tante bisa jelasin sedikit apa itu EH Peduli Tan pada kita semua. Iya. Visi kita kan menjadi gereja atau jemaat yang misioner, ya kan? Diberkati untuk menjadi berkat. Dalam masa kayak begini, pasti semua terimbas kalau mau kita bilang ya, terimbas masalah COVID-19 secara perekonomian. Tapi di sini kita belajar untuk saling berbagi. Kita mengingat orang lain,
ya, lebih daripada diri kita sendiri. Bukan soal jumlahnya ini yang kita ngomong, tapi rasa memiliki sesama, tadi bilang family, kalau keluarga ada yang masalah dalam tanda kutip, pasti kita kan di dalam keluarga pasti mau menolong satu dengan yang lain. Jadi intinya lebih untuk saling tolong menolong kepada jemaat-jemaat yang terdampak, ya kan. Kadang-kadang kita merasa, aduh kita sendiri juga kena kok, bukan pagem, masa kita disuruh berbagi. Ini Tuhan Yesus mengatakan seperti seorang janda yang miskin dikatakan pada saat itu ya. Itu sikap hati, ya kan. Kita nggak ngomongin jumlah sekali lagi, tapi lebih kepada sikap hati untuk merasa ini juga dari kita, untuk kita, oleh kita, seperti kayak begitulah. Jadi rasa pemiliknya lebih saling, jadi bukan cuma bibir aja kita kita bilang kita doain, tapi ada yang lebih dari itu, kita minta tindakan di dalam peduli. Dan biasanya nanti kan setelah ibadah ada informasi, boleh transfer di rekening Ebenezer Peduli gitu, Ren. Intinya begitu. Berarti ini ditujukan buat jemaat kita ya Tante ya, teman saudara-saudara kita yang ada di GB Ebenezer yang membutuhkan bantuan. Nah, teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi ya Tante ya di nanti berupa sembako ya Tan ya. Biasanya langsung berupa enggak, karena kan kita mikir dalam arti kalau sembako kan agak susah ya untuk mengirim, karena kita di Jakarta khususnya ya kan ada physical distancing segala macam. Akhirnya kita memutuskan untuk transfer aja. Gitu loh. Nah, ini udah sampai ke tahap ketiga, karena kita bertahap ya. Tahap 1 udah, tahap 2 udah, tahap 3 terus kita lakukan terus kok. Jadi benar-benar kita harapkan sampai kepada pihak yang tepat, yang membutuhkan gitu ya Tan ya. Makanya tahapannya cukup panjang ya. Jadi Nicul nggak bisa tiba-tiba daftar aja gitu ya Tan ya. Misalkan dia mau ditransfer gitu. Nggak usah ya Nicul. Kenapa? Nggak ada masalah kok, dia baik-baik. Minggu 2 kali udah saya tahu kok. Oh gitu ya. Ya Cul ya. Aman. Ya berarti ya Nicul. Damai sejahtera ya. Puji Tuhan. Aman. Semua anak master plan, ayo ikut berpartisipasi ya di gerakan EH Peduli ini gitu. Nah, Tante, mungkin ada pesan-pesan Tante buat anak-anak muda yang hari-hari ini menyikapi adanya pandemi ini, mungkin nggak betah di rumah gitu, gelisah, pengennya jalan-jalan gitu, atau gimana Tante? Mungkin ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda Tante? Iya. Generasi milenial itu terbentuk dari masa yang serba instan ya, kalau mau kita bilang, ya kan, semua serba cepat, ya kan, makanan semua cepat, fast food segala macam, ya kan. Jadi udah terbentuk dalam tanda kutip semua mau yang serba cepat. Dalam keadaan seperti ini mereka dibilang harus bersabar dalam tanda kutip. Ya kan, dalam segala macam hal mereka harus bersabar, ya kan. Kemarin saya sempat sharing juga sama Gabriel, ini apa nih yang kamu dapat gitu loh, satu kata yang kamu dapat, sabar katanya gitu. Sabar apa? Ya sabar, mau ketemu temen nggak bisa, ya segala macam ya. Jadi arti kayak begitu itu kan proses sebenarnya, ya kan, belajar untuk percaya ini semua dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 harus percaya, ya kan. Yeremia 29 ayat 11 masa depan kita penuh dengan harapan, future and hope. Harus percaya itu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Jadi untuk menyikapinya itu anak-anak milenial harus lebih bersabar dalam tanda kutip, ya itu benar. Dan yang kedua, tetap jadi berkat. Ini kan sebenarnya kan eranya anak milenial loh, main-main kayak begini. Ini saya dipersiapkan sama Gabriel nih, saya nggak ngerti, pokoknya saya duduk kayak ada kayak bangsawan yang duduk, dia yang pencet-pencet segala macam, ya kan. Nah dari begini nih bisa jadi berkat dong, ya kan, dengan betul. Dengan teknologi yang kayak begini. Saya udah lihat Randy, Nicul semua tuh membuat suatu konten yang memberkati anak-anak muda yang lain, itu good. Jadi nggak ada kata ngapain ya, bosen, pasti bosen. Kita semua pasti ada rasa jenuh, ya kan, pasti ya. Tapi apa nih yang harus kita perbuat
kenapa kita bosen ini, apa ya pakat itu tadi Gabriel tuh sekarang udah bisa, nanya Manicul, diajarin Manicul segala macam kamera dan segala macam ya di online service ya Nicul ya. Wah, luar biasa nih. Sesuatu yang positif loh, anak-anak muda tuh cepet udah ketemu sama yang barang-barang elektronik begini kan. Nah, jadi jangan lupa tetap jadi berkat dimanapun, ya kan, di rumah. Yang tadinya, aduh nggak bisa nih, biasanya sekolah bertumpuk pelajaran segala macam, tapi kan at least kamarnya dibersihin, kayak begitu-begitulah. Ini kecil tapi tetap jadi berkat, gitu. Keren Tante. Iya. Jadi anak-anak muda, ayo belajar bersabar ya, karena dengan kesabaran itu pasti suatu hari kita akan lihat proses tidak akan mengkhianati hasil ya Tante ya. Jadi tuh pasti, Gabriel itu kan baru lulus kan, jadi angkatan corona kita bilang tuh, sampai apa namanya, graduation-nya mau online segala macam kan. Oh, pakai robot gitu ya Tante ya. Mungkin sekarang pasti bete lah ya kan, kepinginnya ketemu teman-teman. Tapi saya bilang one day kamu akan melihat, bersyukur loh kalian tuh ada di era seperti ini, ya kan, yang nggak bisa setiap angkatan ada gitu loh, ya kan, pasti ada sesuatu baik di balik semuanya, pasti. Amin Tante. Sehat semua yang pasti, sehat semua ya. Amin. Ya, sabar dan juga tetap berkarya, berikan yang terbaik buat Tuhan ya di masa-masa ini. Siap. Thank you banget ya Bugam buat kesempatannya. Boleh nyanyi ya, saya nggak boleh nyanyi. Jangan. 10 lagu nggak boleh ya. Jangan Tante. Terima kasih ya Tante buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Ya Kisya, Nicul, thank you. Nicul sampai hari Jumat. Tante. Thank you Tante. Nicul sampai hari Jumat ya, sampai Jumat ya. Siap. Salam buat Pak Gem dan Gabriel ya Tante. Oke. Tuhan berkati. Iya. Bye-bye Tante. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Gem, sama Tante Gina Hosea. Dan kali ini kita mau kontak siapa nih, Cul? Kita mau kontak teman kita yang lagi ada di Papua. Kita mau kontak Nicholas Leonardo. Kita ajak langsung kali ya. Leonardo, siap. Kita ajak join dulu ya. Hambanya yang serupa Kristus ini. Aduh. Kangen juga nggak? Ada yang kangen nggak sama Nick? Kangen lah. Kangen ya? Oh, yang sebelahnya gimana ya sebelahnya? 2000 years later. Oke guys, kita udah tersambung sama anak master plan yang sekarang lagi ada di Papua, Nicholas Leonardo. Apa kabar Nick? Baik Pak. Baik ya? Ya. Gimana keadaan di Papua? Aman, terkendali? Keadaan siapa? Keadaan lo di Papua. Oh, terkendali, aman. Terkendali ya. Siap. Mungkin Nicul ada yang mau ditanya-tanya nggak ke Nicholas Leonardo? Jadi kita mau tanya-tanya nih sama Nick nih, keadaan di Papua kan tadi udah ditanyain ya. Apa nih yang dirasain lu Nick ketika ada pandemi ini tapi lu lagi di luar kota di Papua, terus jauh sama orang-orang yang lu deket lah. Kan ibaratnya lu ke Papua, lu jauh dari orang-orang yang lu sayang nih, keluarga lu, teman-teman lu. Nah di Papua lu gimana nih perasaan lu? Bosen. Iya. Tapi lu masih kerja nggak Nick berarti? Asik, kerja terus. Kalau nggak tambah bosen. Oh iya betul juga. Kerjaan lu apa sih Nick di sana Nick? Oh, jadi Intel. Serius. Oh nggak boleh. Indomie telur. Ya tukang warkop dia, PS. Oh, buka warung. Ya, cek keadaan di sinilah. Cek dari pantauan kamera udara. Oh, pakai drone ya, berhubungan dengan ini ya, kamera-kamera ya. Tapi kalau dari COVID-19-nya sendiri, berapa sih sekarang nih jumlahnya? Banyak nggak sih di Papua? Wah, dua hari sekali apa 3 hari sekali ambulans itu dari Rumah Sakit Tembagapura turun kirim sampel ke Jayapura. Ceknya tuh masih di Jayapura, masih tunggu semingguan hasilnya. Wow. Jadi
nggak tahu ya. Terakhir kemarin itu 53 apa 59. Mungkin udah nambah sekarang. Karena kan sampel yang minggu-minggu lalu pasti baru keluar hasilnya. Oh iya. Tapi masyarakat Papua gimana di sana? Taat nggak atau santai aja? Santai aja. Ya. Masyarakat Indonesia lah, bebal-bebal. Iya, benar. Jangan kan di Papua, di Jakarta juga masih banyak yang nongkrong kok, Pes. Nih, Tebet ya, tuh. Kayak tapi ya udah beberapa sih yang ya semua fasilitas sih udah nggak boleh dipakai gitu. Tapi masih ada aja yang main bola gitu. Terus kalau kayak jogging kan nggak apa-apa ya, sendiri-sendiri ya. Kalau main bola kan rame-rame tuh. Iya. Tapi lu nggak ikut main bola kan? Pengen sih, nggak bawa sepatu kebetulan. Oh ya bagus lah. Tuhan sengaja ninggalin sepatu lu di Jakarta. Nah kalau soal keamanannya gimana nih di sana keamanan? Oh iya, sini musuhnya bukan corona doang. Musuhnya itu ya ada komplotan gitulah. Separatis gitu ya? Ya terakhir minggu lalu mereka itu nembakin trailer terus nembakin posnya TNI, terus gue disuruh ke sana lagi. Ngapain lo ke sana? Ya kan bantu aja, bantu cari orangnya, siapa tahu kelihatan dari udara gitu. Oh iya. Ya kita doain deh semoga lo aman terlindungi di sana ya. Amin. Ya, amin. Apalagi Cul, yang mau tanya Cul? Ya kita lanjut pertanyaannya ya. Ada nggak nih pesan-pesan dari lo nih buat teman-teman kita yang mungkin lagi jauh dari orang tua dan jauh dari keluarga? Banyak yang ngekos, kekunci di kosan, bukan yang maksudnya kekunci di kota, nggak boleh keluar, nggak boleh mudik ya. Ya, dinikmati aja, disyukurin aja. Iya sih. Terus makan makanan bergizi lah. Terus kalau bosen baca Alkitab. biar kebosanan itu terisi dengan firman Tuhan. Bagus. Jadi ya dapat sesuatu lah, jadi nggak stres, nggak mikirin macam-macam lah istilahnya. Berarti kalau ada EHF yang kita adain gitu-gitu memberkati berarti ya nih kayak berguna juga ya buat orang-orang yang lagi single fighter gitu ya. Single fighter. Betul kan, itu bisa kita interaksi juga dengan orang-orang yang ada dalam EHF tersebut. Benar-benar. Bisa sharing-sharing juga. Terus ya dapat insight-insight baru dari orang lain. Iya. Terus apa ya kalau emang nggak bisa pulang ya udah dinikmatin aja. Jangan malah bersungut-sungut ya. Iya, jangan ngeluh-ngeluh. Karena kalau ngeluh-ngeluh makin lama dah pasti. Makin berasa lama ya. Waktu berjalannya makin lambat. Betul. Luar biasa memang Yesus ini ya, luar biasa. Tuhan Yesus maksudnya. Oh, Tuhan Yesus ya, bukan yang ini ya. Iya. Mungkin Kisya terakhir ada yang mau disampaikan nggak ke Nick? Oh, udah gini doang. Gila, gue nungguin dari tadi. Gimana Kisya? Ya, kamu mau sampein apa? Sampein dong. Hah? Sampein apa? Sampein lah. Ya. Jangan terlambat kalau bikin janji sama orang. Hargai waktu orang. Coba kalau kalian bikin janji sama Tuhan, kalau kalian telat, nggak diajak ke surga. Ya ini mah buat kita doang janjinya, pesannya. Buat anak MP lah itu. Ya. Kisya ada nggak? Udah? Ya,
buat Nick yang lagi jauh, terus buat teman-teman yang lagi kuliah di mana, terus nggak bisa kumpul sama keluarganya pas lagi masa-masa kayak gini. Kan banyak yang bilang kan kayak, iya waktu kayak gini jadi waktu ngumpul sama keluarga, tapi kalian nggak bisa, tenang aja. Sebenarnya kita sama kita kok, ada Tuhan selalu sama kamu, ada Tuhan selalu setiap detik lah sama kamu lah, sebenarnya kamu nggak pernah sendiri. Jadi apa yang dihadapin disyukurin aja. Amin. Jangan sungut-sungut, jangan banyak ngeluh karena bikin hati capek. Terus kalau hati capek bisa ngaruh ke badan juga. Jadi ya semangat terus ya, kan ada EHF nih, terus ada ya ada sosial media, bisa video call, bisa ngajak teman-teman cerita. Ya gitu deh. Oke, semangat. Immanuel ya Nick ya, God is with you ya. Ya kan nama gua. Oh iya. Thank you banget Nick udah join sama kita. Thank you Nick. Untuk waktunya ya. Sampai ketemu di Jakarta ya. Ya, bulan depan. Ya, dadah Nick. Dadah. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Nicholas Leonardo dari Papua. Sekarang kita juga mau ngobrol-ngobrol sama saudari kita yang sekarang lagi ada di Kupang, yaitu Tia Claudia. Halo Tia. Mana nih? Ambilkan wajahmu, Ti. One eternity later. Halo Tia, apa kabar? Halo. Hai kalian yang di Jakarta. Hai Tia, gimana keadaanmu? Baik sih, tapi ya gitulah. Loh, gimana tuh? Baik. Baik ya. Mungkin tapi paling lagi repot-repot aja, soalnya kan ibadah di Jakarta kan mayoritas kan YouTube semua kan. Nah, sedangkan di Kupang tuh masih pakai liturgi. Jadi aku sama Pagem tuh masih susah untuk kayak nyusun liturgi, bagi ke rumah-rumah. Habis itu tiap kali minggu pertama tuh mesti bagiin perjamuan juga, ya kayak gitu sih. Wow. Jadi emang agak kayak berubah, budaya yang berubah lah gitu sih. Tantangannya juga berbeda ya Tia ya? Iya benar banget. Padahal kan tujuan awalnya kesini kan untuk sesuatu yang beda kan. Malah berbalik. Malah benar-benar beda kan? Bagus itu. Iya benar. Mungkin Kisha ada yang mau ditanyain nggak sama Tia? Kisha. Bagus, kamera gua putus. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke, Kisha, mungkin ada yang mau ditanyain sama Tia? Mau dong. Ti, kita kan tahu kamu kan udah ada plan kan? Buat pergi ke Kupang kan kamu juga udah ada rencana nih, ada yang kamu persiapkan. Terus tiba-tiba nih ada pandemi ini kan nih, tiba-tiba semuanya di lockdown lah, semuanya udah bener-bener berhenti lah. Yang ibaratkan yang tadinya mau bikin ini itu gampang, sekarang kan jadi terhambat kan. Nah, pertanyaan aku nih, rencana kamu yang terhambat ini gimana respon kamu ke Tuhan? Apa kamu ada rasa kecewa atau ada rasa kayak ya udahlah berserah aja gitu? Apa yang kamu rasain? Kalau aku sih secara pribadi kan mungkin ya nggak semua orang tahu juga, kalian mungkin Pastor Randy kan tahu. Yang sebenarnya kan awal nikahan aku kan sebenarnya di bulan April itu kan. Tapi padahal udah kumpul keluarga tuh kan, dari dua belah pihak lah udah kumpul-kumpul, tapi waktu aku doa ke Tuhan aku kayak belum mendapatkan pesan Tuhan gitu kan. Ya udah akhirnya aku nggak mengiyakan di bulan April itu dengan pergumulan yang juga cukup berat. Nah sekarang nih baru aku ngerti, oh iya juga ya ternyata. Iya. Berarti boleh dikasih tahu ya rencananya apa ya? Kan udah pertemuan keluarga. Boleh dong. Semua rencananya harus kan tahu rencana, semua. Jadi kan di bulan April itu kan sebenarnya rencana nikahan aku kan sebenarnya di bulan April tuh. Gara-gara ada perdebatan keluarga lah dari keluarga aku dan juga keluarga Ate. Nah sehingga mereka tuh udah sampai rapat-rapat gitu untuk di bulan April. Kemudian dari aku pribadi sendiri yang kayaknya belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu kan. Ya udah akhirnya singkat cerita aku nggak iakan di bulan April.
waktu sepanjang jalan ini, waktu udah semakin kesini-sini baru aku mulai ngerti, oh iya juga ya, ternyata keputusan yang aku ambil juga keputusan yang baik gitu kan. Karena kalau tetap, maksudnya kan kalau aku tetap adain nikahan di bulan April juga kan nggak bisa, sedangkan Papua aja lockdownnya dari bulan Februari. Habis itu ya gitu-gitulah pokoknya. Kemudian respon kecewa sama Tuhan sih, ya sebenarnya enggak lah. Nah disinilah sebenarnya respon kita tuh kan dibentuk dari apa ya? Dari nalar kita, dari pengenalan kita, dari sikap hati kita kepada Tuhan gitu. Menurut aku sih kalau sampai kecewa enggak sama sekali. Malahan inilah titik dimana aku mulai meninggalkan semua yang aku punya, kayak gimana ya, kayak nalar yang aku punya dan lain-lain, tapi ikut jalannya Tuhan gitu. Karena mau ngomongin tentang apa ya, mau ngomongin tentang kepastian pun nggak bisa. Kita nggak bisa memastikan sesuatu, mau pastiin COVID ini berlalu juga kita nggak tahu kan. Sedangkan ya gitu-gitulah. Jadi sekarang kita hanya bisa berjalan sama firman Tuhan aja sih, tanpa berharap, tanpa apa ya, tanpa menjunjung tinggi keinginan kita sih, tapi merendah hati dan mulai selalu tanya Tuhan. Ya tanya Tuhan yaitu selalu baca firman Tuhan sih, karena itu yang menjadi petunjuk jalan sih menurut gua. Kayak gitu. Tapi kalau sampai kecewa enggak lah. Jadi Tia banyak berserah ya dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya rencana-rencana Tia ya mau nggak mau harus disesuaikan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan ya di tengah, bukan cuma Tia tapi kita semua dan juga dunia ini mengalaminya gitu kan. Rencana-rencana yang sudah disiapkan ya otomatis semua jadi tertunda gitu. Tapi ya puji Tuhan respon Tia tetap mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, tetap berserah sama Tuhan ya. Iya benar sih Pastor. Bahkan ada satu perenungan yang aku dapat bahwa iman kita itu bukan dari Tuhan mengubah situasi, Tuhan mengubah keadaan lain. Iman kita itulah yang membuat Tuhan untuk mengubah diri kita gitu sih. Jadi berbicara tentang iman itu bukan langsung keadaan yang berubah, tetapi iman kita itulah yang membuat Tuhan untuk mengubah kita gitu. Wow, itu bisa jadi quotes tuh. Nanti aku bikin deh. Kayak gitu sih Pastor. Nice meskipun banget, meskipun ribet juga sih. Mau ngomongin tentang positif dan negatif juga ada. Kalau sisi negatifnya jadi bingung juga kan, tentang skripsi, tentang waktu kelulusan. Nah sedangkan tentang waktu pernikahan juga, kemudian banyak yang diundur-undur, kayak mau pre-wed dan lain-lain, persiapan ini itu, seperti itu sih Pastor. Tapi ya itulah, tetap bergumul dan tetap serahin aja sih ke Tuhan. Kapanpun waktu Tuhan tetap oke aja sih. Karena menurut aku ya pernikahan itu bukan hanya hari H aja, tapi pernikahan itu ya hubungan kita, ya kita udah kudus gitu loh. Maksudnya menjaga kekudusan bukan di hari H aja, benar-benar pernikahan kudus di situ kita mulai. Tapi enggak sih, tetapi pernikahan itu dimulai dari sekarang, gimana membangun kekudusan dan lain-lain, seperti itu sih. Luar biasa, memang cocok banget ya jadi Isgem ya. Aduh. Ya. Mantap. Kisya gimana Kisya? Ada pertanyaan lagi nggak buat Tia? Ada dong. Satu lagi. Kan nggak cuman kamu doang kan yang tadi Karen dibilang kan yang punya perencanaan kan? Iya. Ya ulang deh, lu hilang sih coba nih. Ulang ya. nanya. Tahu aku jawaban apa? Ya. Langsung aja kan? Ya. Nah iya. Kan kayak Karen dibilang, nggak cuman kamu doang kan yang punya perencanaan. Pasti setiap manusia di bumi ini, kecuali yang nggak tahu mau hidup jadi apa sih ya. Dan semua orang yang hidup di dunia ini kan pasti punya perencanaan ke depannya nih. Aku mau nanya kamu dong, kamu kasih, bukan tips sih ya, kamu kasih apa ya, suatu cara lah ke mereka, gimana sih caranya supaya mereka itu nggak kecewa. Kalau misalkan ada yang kecewa, gimana mereka tetap berdiri, tetap percaya sama Tuhan, tetap serahin semuanya ke Tuhan, walaupun rencana yang udah mereka rencanain, even misalkan ada yang udah mateng banget nih, tapi ternyata nggak jadi. Ya paling dari aku sendiri ya sama yang seperti sharing Korendi sih waktu itu, dimana kita bukan hanya belajar percaya, tetapi mampu mempercayakan. Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah, melainkan ini
dibentuk dari proses, dibentuk dari pengenalan. Maka menurut aku sendiri, ketika seseorang itu mampu bukannya sekadar percaya tapi mempercayakan, itu dari pengenalan dulu. Ketika dia mampu untuk memberikan hidupnya seutuhnya sama Tuhan, ya apapun yang terjadi ya dia punya satu kacamata yang benar di hadapan Tuhan, bahwa rencana Tuhan rencana yang terbaik lah. Malahan kan firman Tuhan juga bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Habis itu sebab aku memiliki rancangan-rancangan yang berbeda, seperti itu sih. Jadi menurut gua kita mesti dulu punya yang satu pengenalan. Kemudian ketika ada pengenalan, kita akan dihadapkan dengan yang namanya proses. Nah, disitulah teori yang kita udah dapat. Pengenalan kita akan Tuhan, dari hubungan yang kita harmonis dengan Tuhan, kita akan dibentuk dari proses. Nah, proses inilah yang akan membentuk kita untuk memiliki iman yang kuat. Bahkan mungkin di saat baik orang yang kecewa, kita berdiri menjadi orang yang tidak kecewa. Bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi dibentuk dari sebuah proses, sebuah pengenalan, hikmat, dari firman-firman Tuhan juga. Ya itu sih. Wow, ini emang cocok ya jadi anak STT Petamburan ya jawabannya. Iya, cocok jadi isgem, cocok. Iya. Pokoknya udah semua jalan hidupnya kayaknya udah sesuai dengan apa yang sedang Tuhan persiapkan lah dalam hidup Tia. Semangat terus, maju. Amin. Dia melewati berbagai macam proses ya, Ti, sampai bisa kayak gini sekarang. Benar. Iya sih, benar. Ibarat emas makin dipanaskan, ya kan, semakin murni dan semakin indah kelihatannya gitu. Jadi semakin berat proses kita, ya percaya aja suatu hari hasil yang kita dapat pasti juga akan jauh lebih baik kayak gitu. Iya sih, benar sih Pesta. Malahan aku renungan kayak ini badai cuma kecil doang. Ibarat badai hidup yang begitu besar aja aku lewati, masa cuma badai kecil yang ibarat perasaan kamu digeser dikit aja masa nggak bisa lulus gitu. Masa mental kamu maksudnya mental hanya di badai kecil-kecil, ya aku nggak mau juga sih, sebenarnya pengen badai yang besar aja gitu. Langsung membentuk kita kan. Terbiasa pergumulan berat. Keren. Oke deh Tia, thank you banget ya buat waktunya, buat kesempatannya ngobrol-ngobrol sama kita. Salam ya buat Pak Gem, buat Aten. Oke, thank you. Dan juga semua jemaat di Kupang ya. Amin. Maju terus ya di dalam Tuhan Tia. Maju terus Tia, thank you. Amin, thank you. Sampai ketemu lagi ya di Jakarta ya, atau kita yang ke Kupang nanti kita. Aduh, berat. Dan berkati ya Tia ya. Oke. Berkati. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol sama Tia Claudia dari Kupang, ya salah satu anak master plan yang sekarang lagi di Kupang. Sekarang kita ngobrol sama adik kita tercinta yang baru saja lulus SMA ya. Beliau adalah beliau ya, Arya ini adalah anak Bekasi ya yang baru saja lulus SMA. Gimana ya? Apa kabar ya? Luar biasa, baik. Gimana kalian semua? Puji Tuhan, baik. Arya sehat. Aduh, udah mau lari sore ya sebenarnya ya? Iya, udah mau olahraga biasa. Ini sebuah rutinitas yang baik ya. Positif sekali hidupmu, Arya. Iya. Nicul mungkin ada yang mau ditanya sama Azaria? Arya, lu lari pakai masker dong berarti kalau olahraga? Enggak, ganggu, susah. Tapi enggak diomelin di komplek? Enggak di komplek, gue lari di komplek. Di komplek juga dong? Bukan, di perumahan gitu. Oh iya. Oke, kita mau ngobrolin tentang kondisi saat ini lah ya, sebagai siswa yang sudah bukan siswa lagi karena sudah lulus. Kita kasih selamat dulu ya buat Arya yang udah lulus SMA walaupun jalur virus. Selamat ya. Selamat Arya. Selamat Azaria, buat teman-teman yang sepantaran juga, ada teman-teman yang lain, Billy, Ezra dan semua yang baru lulus SMA. Gabriel. Terus, ya. Kita mau nanya nih Arya. Oh ya, Gabriel juga. Kita mau nanya nih Arya. Gimana nih rasanya lulus di tengah-tengah pandemi seperti ini? Nggak seru sih sebenarnya, kan kalau
kan biasa kalau lulus ada perpisahan, ada foto-foto bareng, ada foto bareng guru dan segala macem kan. Coret baju ya? Baju. Hah? Coret baju. Coretan baju. Coret baju. Buku tahunan gitu. Iya, buku yearbook gitu-gitu lah pokoknya. Cuman sekarang ya di rumah doang sampai September nanti berapa bulan lagi tuh. Pokoknya lama masuk kuliah di rumah doang. Ya nggak seru sih. Terus tapi ada enaknya juga, jadi nggak usah UN, cuman ngumpulin tugas udah lulus. Tapi itu ada enak dan itu 100% lulus kan ya kalau UN-nya itu cuma ngumpulin tugas? Lulus 100%. Udah malas kan? Juga kali lulusin aja lagi. Gak diperiksa ya? Udah lulus gitu kan? Iya. Tapi sempat ada perasaan kecewa nggak gitu sama Tuhan, kayak bilang, Tuhan kenapa sih pas di momen gua lulusan ini kenapa COVID-nya datangnya sekarang gitu? Kenapa nggak tahun depan atau kapan kayak gitu? Iya, sempat ada mikir kenapa tahun ini kok nggak seru banget gitu segala macam. Terus setiap hari kan bosan gitu, nggak ada kerjaan. Ya kan kamu memang belum kerja kan, kamu masih sekolah, jadi nggak perlu kerja sebenarnya. Nggak kan ini, harusnya aku ini mau PRJ, cuman nggak ada masukan deh. Oh ini ya, apa jadi mau SPB ya. SPB, wow luar biasa, SPB. keren. Berarti lu nggak ada wisuda ya, atau ada tapi gimana? Nggak ada, nanti cuma ngambil ijazah sama sertifikat selama 3 bulan. By the way, suaranya Arya makin pelan deh. Ya, suaramu makin pelan deh ya. Mana dia? Nggak ada. Ya, suaranya tadi agak pelan. Oke, Cul, lanjut Cul. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kan jadi lu sering di rumah nih ya, di rumah. Sebagai anak yang masih muda nih, karena keseringan di rumah, keseringan ketemu orang tua atau kakak adik, jadi sering berantem kan ya? Atau mungkin malah makin bagus relationship-nya? Yang seimbang sih, berantemnya ada, tapi komunikasi ada. Biasa kalau berantem sama siapa ya? Sama Joel. Sama Joel lagi. Aduh, rebutan apaan lo sama Joel? Berantem. Rebutan siapa yang tidur di atas. Tapi kalau sama orang tua baik, sama papa mama gitu? Ya, kadang ada yang aku nggak setuju, kadang jadi ngobrol gitu. Mesbah keluarga jalan ya? Jalan. Wow. Nah, harus jalan lah, papanya kan pendeta. Ya siapa tahu kan papanya bilang pengen tidur dulu gitu. Enggak ya. Kak Budi mah rajin banget. Kak Budi aja kalau perjamuan kudus pakaian lengkap loh, dasi, jas semua. Jas ya. Salut sama Kak Budi, hebat. Ya. Hebat, Kisha ada yang mau ditanya sama Arya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, gitu. Iya. Nih Cul, ada lagi Cul. Terus ya kita cuma mau minta ini sih, pesan-pesan dari Arya. Teladan apa sih yang Arya berikan selama di rumah nih buat teman-teman yang sepantaran Arya, teman-teman yang masih muda. Kan tadi Arya sharing tuh gimana caranya di rumah biar harmonis, ngobrol sama orang tua. Tapi kan banyak di luar sana anak-anak yang makin gak suka di rumah karena mungkin orang tuanya bawel atau orang tuanya nyusahin, orang tuanya apa. Tapi kan ada juga anak yang nyusahin. Iya, makanya itu masalah komunikasi doang kan. Nah, teladan apa nih Arya? Pesan ada pesan nggak Arya mau kasih gitu? Jadi kan semua bisa karena terbiasa. Jadi mulai biasain aja komunikasi sama orang tua, sama teman-teman. Misalkan ada pendapat yang kita perlu belajar, nggak usah ngakak, nggak usah marah-marah, tapi belajar komen baik-baik aja biar bisa sinkron gitu, dia punya apa, kita mau apa gitu. Itu sih. Jangan ngegas lah ya intinya ya, sebagai anak harus tenang. Kalau ada
argumen, tetap rendah hati untuk jangan sok lebih tahu daripada orang tua gitu kali ya. Iya, betul. Good. Gitu. Iya. Oke deh, Arya, thank you so much buat waktunya. Ya, buat teman-teman muda yang masih seumuran Arya SMP itu boleh join AHF-nya Arya ya berarti ya. Iya. Langsung kontak Arya aja. AHF Listra ya. Iya. Ya. Selamat AHF olahraga Arya, selamat lari sore. Ya. Jangan Dadah, berkati Arya. ya. Thank you ya buat waktunya. God bless. Thank you. Dadah Arya. Oke guys, itu tadi obrolan kita bersama dengan Azaria, adik kita tercinta yang baru saja lulus SMA. Selamat juga buat teman-teman yang lain ya, yang baru saja lulus SMA dan masuk ke jenjang yang lebih jauh lagi yaitu kuliah. Nah, Nicul ada yang mau disampaikan, Cul? Gue bukan hanya mau menyampaikan sesuatu ya. Kita mau main games. Oke, balik lagi kembali bersama saya, host yang paling kece, yaitu Nicul. Kita balik ke segmen Tebak Gambar. Ceritanya bumper gitu. Oke. Jadi kita akan main tebak gambar. Setelah ini akan ada beberapa gambar. 3 ya PS ya? 3 gambar. 3 gambar. Teman-teman boleh tebak semuanya, tapi kita bakal cari 3 orang yang bisa berhasil menebak 3 gambar tersebut. 1 gambar 1 orang berarti ya, PS ya. Betul. 3 orang pertama ya? Ya, jadi ini mainnya cepet-cepetan. Gambarnya akan dikasih lihat setelah ini. Nanti kalau teman-teman udah bisa tebak gambarnya, teman-teman boleh langsung upload di story teman-teman. Jadi teman-teman screenshot gambarnya, terus tulis jawabannya apa, kasih hashtag Masterplan Community Talk. Oke? Ya. Nanti mention juga ke Masterplan, ke Randy Chandrinata, ke Nico Sasiano, dan juga ke Kisha Jacinta. Mention ke kita berempat. Boleh. Oke? Boleh, ya. Oke, ini adalah gambarnya. Juga kan? Apa? Boleh foto lewat handphone juga kan? Oh boleh. Ya, boleh. Boleh. Handphone. Ya. Kalau kecepatan di pause juga boleh, karena ini cuma 10 detik ya. Dimulai dari sekarang. Oke, itu gambar-gambar yang udah kita kasih buat tebak gambar teman-teman. Pastiin teman-teman jadi orang pertama yang jawab. Terus nanti akan ada hadiah buat 3 orang pertama yang bisa menjawab gambar-gambar tersebut. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah tur ke Israel yang akan disponsori oleh Denny Chandra Dinata. Tuh langsung hilang dia kan? Langsung hilang. Oke, sembari kita menunggu ya. Mukanya hilang, tapi nggak apa-apa. Ini nggak bakal dikat, yang ini. Khusus yang ini kita nggak bakal cut. Oke? Iya. Weh, join weh, buruan. Aduh, sedih. Gara-gara baterainya low kan. Oke guys, kita udah ada di penghujung acara Masterplan Community Talk. Gue berharap setiap kita yang dengerin semua diberkati oleh Tuhan. Ya, dan kita bisa terus stay safe, stay healthy, ikuti anjuran pemerintah. Dan di akhir acara ini kita mau berdoa ya buat bangsa dan negara dan semua orang yang sedang menghadapi COVID-19 ini. Siapa boleh pimpin kita dalam doa? Ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, kami datang bersatu hati Tuhan mau berdoa untuk apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau melihat semuanya Tuhan, Engkau bertahta di atas ini semua, Tuhan memegang kendali di atas ini semua Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan, dan juga untuk bangsa kami tercinta, buat Indonesia Tuhan, buat Jakarta, buat setiap kota yang ada di negara ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau speak life dan speak blessings Tuhan buat negara ini Tuhan. Kami percaya pemulihan yang dari Tuhan ada untuk negara ini Tuhan, pemulihan yang berasal dari Tuhan. Sudah Tuhan sediakan untuk negara kami Tuhan, gak cuman tentang
pemulihan tubuh, tentang pemulihan ekonomi, tapi terlebih lagi jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau Tuhan, jiwa-jiwa yang semakin mengalami Engkau dari masalah ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat Pak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, buat wakilnya Tuhan, buat Pak Ma'ruf Amin, buat semua jajaran, buat semua yang bekerja Tuhan untuk negara ini Tuhan, untuk mendatangkan kesejahteraan negara ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Terlebih lagi Tuhan, terus tuntun mereka dalam hal sekecil apapun. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka jalan keluar untuk mengambil keputusan berasal dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan patahkan semua hal, semua keputusan, semua yang bukan berasal dari Tuhan. Biar hanya kehendak-Mu saja terjadi di dalam negara ini ya Tuhan. Ada damai buat Indonesia ya Tuhan. Saya berdoa juga untuk para tenaga medis, untuk setiap dokter, setiap suster Tuhan, bahkan setiap pasapam yang ada di rumah sakit, setiap mas-mas dan mbak-mbak yang bersihin sampah, semuanya Tuhan yang terus masih harus bekerja di luar, kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar damai, sukacita, pelindungan yang berasal dari Tuhan ada untuk mereka, ada untuk keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka nanti boleh pulang lagi ke rumah, berkumpul bersama keluarga yang mereka rindukan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan memberkati mereka untuk menjadi perpanjangan tangan kesembuhan untuk para setiap orang yang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segalanya, buat setiap yang udah Tuhan sediakan, buat setiap dokter, buat setiap suster, buat setiap rumah sakit, buat setiap obat-obatan, semua yang udah Engkau sediakan Tuhan. Biar Tuhan berkati dan Tuhan jadikan perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya kami selalu ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami selalu ada di dalam kasih Tuhan. Ajar kami untuk semakin dekat lagi kepadamu, semakin intim lagi sama Tuhan di waktu-waktu ini, sehingga kami benar-benar mendapatkan suatu hal yang paling berharga buat kami, yang benar-benar mengubah hidup kami, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Kami serahkan hari ini, ibadah hari ini. Tuhan berkati juga ya Tuhan buat setiap yang udah terlibat, dan buat setiap anak-anak-Mu di master plan, buat Om Amos juga, dan keluarga Tante Gina, Gabriel. Aku percaya kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan, terima segala berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan pengurapan penghiburan Roh Kudus, boleh menjadi bagian hidup kita mulai sore hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke guys, happy Sunday. Sampai ketemu lagi. God bless you all. Jangan lupa subscribe, share video ini, komen.